warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kali ini adalah contoh kasus kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah perusahaan asuransi jiwa yang beroperasi di Indonesia. Manulife Indonesia merupakan bagian dari Manulife Financial Corporation, sebuah perusahaan asuransi dan manajemen aset global yang berbasis di Kanada. Penyebab kepailitan. 1. Penurunan premi. Manulife Indonesia mengalami penurunan signifikan dalam premi asuransi yang dibayarkan oleh nasabah akibat persaingan pasar yang ketat dan perubahan preferensi konsumen. Yang kedua, investasi yang tidak menguntungkan. Dana premi yang diinvestasikan oleh Manulife Indonesia tidak memberikan hasil yang diharapkan, bahkan mengalami kerugian besar akibat investasi yang tidak stabil dan beresiko tinggi. Ketiga, manajemen risiko yang buruk. Manajemen Manulife Indonesia gagal dalam mengelola risiko yang baik, termasuk risiko pasar dan risiko kredit yang menyebabkan kerugian besar. Dan yang keempat, kurangnya inovasi. Manulife Indonesia gagal berinovasi dan mengikuti perkembangan pasar, sehingga kehilangan daya saing di industri asuransi. Analisis kepailitan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau UU Kepailitan, Manulife Indonesia dapat dinyatakan pailit jika memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, tidak mampu membayar utang. Manulife Indonesia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada nasabah, kreditur, dan pemasok dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, keputusan pengadilan. Pengadilan niaga dapat memutuskan kepailitan Manulife Indonesia setelah melalui proses hukum yang panjang, termasuk penilaian dari kurator dan hakim pengawas. Dan yang ketiga, penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Sebelum dinyatakan pailit, Manulife Indonesia dapat menjalani proses PKPU untuk mencoba menyelesaikan utang-utangnya dengan restrukturisasi atau penjadwalan ulang pembayaran. Dampak dari kepailitan ini kerugian nasabah. Nasabah Manulife Indonesia mengalami kerugian besar karena dana mereka tidak dapat ditarik atau diklaim sesuai dengan polis asuransi. Kemudian kerugian kreditur. Kreditur Manulife Indonesia juga mengalami kerugian karena tidak dapat menerima pembayaran utang dari perusahaan. Selanjutnya, reputasi perusahaan. Sebagai bagian dari Manulife Financial Corporation, kepailitan Manulife Indonesia merusak reputasi perusahaan induk dan mempengaruhi kepercayaan investor. Dan yang terakhir, pengangguran. Karyawan Manulife Indonesia kehilangan pekerjaan akibat kepailitan perusahaan, menyebabkan peningkatan pengangguran di masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah kepailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia adalah contoh nyata dari dampak buruk manajemen yang buruk, investasi berisiko, dan kurangnya inovasi dalam pengelolaan perusahaan. Berdasarkan UU Kepailitan, perusahaan yang mengalami defisit keuangan dan tidak mampu membayar utang dapat dinyatakan pailit setelah melalui proses hukum yang panjang. Kepailitan ini tidak hanya merugikan perusahaan dan kreditur, tetapi juga berdampak negatif pada masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.